Direkam lagi. Ngapain lagi nih? Suka aja lah kita ngeblok. Ini bukan orang, gak apa-apa. Minum-minum goreng. Guys, Si gabut. oh aku mau tanya dulu sama siapa ya? Sama Paulina. Iya. Apa ya? Apa mau bilang ya? Kok aku jadi dengerin Mi? Jangan deh. Apa ya? Hal apa ya? Hal-hal. Ajari Joida cara bertanya dengan baik. Seperti apa Kak? Apa yang aku tanyakan? Nah saya itu Di kok sini Joida. nggak ada surat. Automus. Iya, cantik kameranya. Makanya suka aku pakai. Hal apa yang paling berkesan dalam hidupmu selama di Pulau Penang? Berkesan. Iya. Yang paling berkesan. Di Pulau Penang dulu ya. Selama kamu tinggal di Pulau Penang. Berarti masih ada lanjutannya. Durasi 30 Berkesannya kayak detik. mana? Macamnya berkesannya kayak mana? Yang paling membuatmu Lupa. kekeh Yang mau di tidak sini. bisa lupa. Iya, yang membuat kamu tetap iya, tinggal di sini kayak dan pengen di sini, yang kekeh mau di sini gitu. tetap Apa ya? bertahan di sini gitu dong. Iya. Di sini ya. Cih. Harus dijawab ya gitu deh. Harus dong. Namanya aku lagi, nanti aku upload ke YouTube aku ya. Aduh, mampus ini mati ini nggak boleh salah jawab. Mi ajari Mi. Nanti aku share. Ajari Mi. Serius, kita serius. Aku serius bertanya. Nanti ada lagi pertanyaannya. Ya, Aku sambil nggak ditanya. buat dulu dong apa melodi. Anda siapa? Aku siapa? Nanti ya Ida. Kamu siapa? Oke, sudah bisa dijawab. Yang di Penang ya. Dia di kita ambil luasnya dulu. Pineng, di Pineng ini. Apa yang membuatmu kayaknya kekeh? Masih Bukan pengen keke ya, tapi kekeh. kekeh. Ya itu sih. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Sebenarnya pekerjaannya ke apa, kalau apa di suasana Penangnya ke kalau dibilang Bilanglah. kalau dibilang apa Apa? di Penang ini katanya Iya. bukan Luasnya karena Pineng ini. nggak bisa sih jawabnya cuman karena di Penang ini karena gitu ini loh karena alasanku datang ke sini bukan Bukan apa? gimana jawabnya sih aku nggak youtuber loh mati aku alasannya bertahan Iya. karena aku bisa berdiri, bisa cari uang gitu aja. iya itulah itu Oke. Lagi next. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ini kan. Kita bandingkan jawabannya dengan orang lain ya. kok itunya pertanyaan apanya orangnya nggak ditunjukkan Nggak usah. Ibadah tiga dulu sama putih lah. Habis itu Ternyata Oke. yang hadir lah. udah berapa tahun gabung di Tabga? tetap nggak dari datang sini lah Datang sini 18 2018. Berarti kurang lebih 3 tahun ya? hampir 3 tahun. Selama 3 tahun apa? Berapa ini? Selama 3 tahun lah ibadah di sini. Apa yang membuatmu kayak masih istilahnya apa yang membuatmu di sini terus kan ada orang kan sebagai orang ada pindah sana hari minggu ke sana hari minggu ke sini nggak tetap gitu tapi kamu netap kan. Nah, apa yang membuatmu tetap tinggal apa sih yang membuatmu oh aku mau ke sana di sana ada apa gitu. ya ini Serius jujur ini aja lah ya nanti tengok bapak tahu. iya ini jujur Fair. aja lah Juni itu jadi pakai Jangan Paulina, aku nggak tahu Iya. ini yang mana. Paulina sebenarnya dia itu aku itu orang Katolik tapi kenapa kan aku nggak meninggalkan Katolik aku kalau kapan-kapan pun bisa aku gereja Katolik gitu loh kan tapi kenapa aku pun mau gereja di GBI Tabga ini
Itu karena 2018 bulan berapa kemarin raya orang haji, bulan 4 atau bulan 5 lah itu mungkin. Di situ sebelumnya itu 2017 kan udah datang bulan 9 bulan 10 2017. Bulan 12 kemarin Pak Thompson buat kayak macam Christmasnya atau tahun barunya salam-salaman itu bagi kado-kado itu apa pertukaran kado. Nah, pertukaran kado kan. Di situ pertama kali kami dikenalkan di GBI Tapa ini karena ke rumah Pak Thompson juga hari itu. Di situ dibilang lah apa harapan di tahun 2018 kata Pak Thompson lah gitu ya kan. Jadi dia pas mendoakan Pak Thompson mendoakan itu datanglah ke aku. Dibilang lagi nih apa harapan 2018. Jadi spontan aja aku bilang, aku mau pengen membangun sumur di rumah, gitu aja gitu. Tanpa aku percaya aku bisa buat sumur gitu loh. Tapi tangan Pak Thompson buatlah di kepala aku gitu kan. Rasanya udah terjadi gitu. Rupanya di bulan 3 betul-betulan aku boleh buat sumur. Tahun 2018. Iya, tahun 2018. Karena harapan 2018? Aku bilang aja gini, Pak, saya ingin membuatkan sumur di rumah. Cerita gitulah, Pak. Sebenarnya aku ceritakanlah sumur di rumah kami itu harus melewati gunung-gunung gini lah. Jadi kasihan sama mama sama bapak ambil air harus naik tangga gini udah tua gitu kan. Jadi tapi di situ aku nggak percaya tapi tangan bapak itu udah di atas aku gitu loh. 2018 bulan 3 itu akhir bulan kami gajian gitu kan. Bolehlah langsung dapat ke sumur. Jadi aku teringat di harapanku yang kemarin ku bilangkan sama Pak Thompson betul-betul ya. Jadi aku yakin lah. Jadi mungkin ku berdalam lah di GBI kayak gitu. Iya. Pernah nggak merasa kayaknya misalnya gini ya, ada masalah terus kayak nyalahin Tuhan atau misalnya kecewa sama Tuhan gitu, pernah nggak? Sering lah. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Terus ya dalam hal apa kecewanya kok jadi sama Tuhan gitu, kok jadi kenapa nyalahin Tuhan? Kadang kan ada orang kayak gitu kan, ada ini kok karena yang selama ngikut Tuhan lah kan, orang semakin ngikut Tuhan semakin banyak badai-badainya, tapi kalau kita kuat kita boleh jadi makin naik. Tapi kadang orang itu ada naik daunnya kayak gitu. Pernah nggak kecewa sama Tuhan atau Pernah. apa gitu? Pernah lah. Kita kan manusia juga. Terkadang hal yang kita nggak nampak itu pun kadang kita nggak percaya ya kan. Apalagi yang baru-baru ini mama udah dipanggil Tuhan gitu kan. Sebelumnya ini aku sama Kak Niar hari itu berdoa karena sebelum udah apa ya, pernah sakit sih kemarin, pingsan ya kan. Pingsan habis itu aku mimpi sama mama gitu loh. Mama itu meninggal. Tapi aku tanya sama kawanku itu panjang umurnya gara-gara mamaku sakit gitu loh kan. Jadi pingsan situ dibawa ke klinik, habis itu tidur di kamar lah, nangis lah aku. Rupanya Kak Niar lalu ditengoknya aku nangis gitu kan. Ditanyanya lah kenapa. Mama sakit, aku bilang. Mama sakit stroke, aku bilang. Padahal aku nggak jahat-jahat kalinya di pena. Lagian pun adikku pun di sana nggak jahat-jahat kalinya, tapi dia stroke, aku bilang itu kan. Seakan-akan stroke-nya gara-gara kami anak-anaknya, aku bilang. Habis itu ya udahlah kita berdoa dulu. Di situ berdoa, aku udah percaya kali kalau setiap berdoa ini pasti dikabulkan Tuhan gitu loh. Pasti Tuhan sehatkan mamaku gitu. Rupanya 1 minggu setelah itu mamaku dipanggil Tuhan gitu loh kan. Jadi dalam hatiku, Tuhan kenapa gitu loh kan. Di saat aku pengen kali banggain mamaku, di saat kali mau menunjukkan gitu lah kan. Karena sebelumnya itu mamaku larang aku kesini gitu, mau menekatku, Malaysia itu nggak selamanya, bawa Indonesia itu ke macam hamil di luar nikah, nggak semua orang nggak mau kayak gitu. Rupanya Tuhan panggil mamaku dulu gitu kan. Bisa susah-susahnya kami kemarin pengen kali kebanggain dia gitu kan, dipanggil cepat gitu. Jadi kenapa Tuhan gitu? Kami nggak terlalu berdosa kali pun, kami nggak bunuh orang, tapi kenapa mamaku gitu?
kenapa harus mamaku gitu kan. Kenapa orang-orang yang jahat sama kami dulu, nenekku kungku gitu kan, kenapa nggak kau panggil dulu gitu kan. Kenapa harus mamaku orang yang baik kau panggil, yang cita-citaku kesini tuh mamaku, aku bilang. Kusalahkan aja gitu, Tuhan jahat kali, aku bilang. Adikku masih kecil kayak gitu loh kan. Apalagi adikku si Pudan masih 15 tahun dirasakannya kasih sayang mamaku, udah Tuhan panggil gitu. Tapi berpulang dari situ pun aku mulai sadar gitu loh kan, kalau sampai sekarang mamaku belum dipanggil Tuhan, dia masih merasakan sakitnya, aku yang jadi derita gitu loh. Aku jadi kayak macam berdosa sama mamaku. Aku kayak macam menyiksa mamaku gitu loh, perlahan-lahan kan. Nggak bisa kemana-mana, harus di kursi roda, harus nyium-nyium taiknya, bau-bau taiknya gitu kan. Aku pun jadi mungkin deh ini jalan terbaik Tuhan gitu loh kan. Di sana dia udah bahagia gitu, gak ada sakitnya lagi dirasakan. Kalau lama dia di bumi ini, makin lama aku siksa dia gitu. Aku boleh ngasih dia duit, ngasih dia apa, tapi aku nggak boleh merasakan sakitnya di hatinya gitu kan. Aku nggak boleh merasakan sakitnya di tangannya, di kakinya gitu. Sekarang itu aja. Mulai sadar perlahan-lahan, mulai mengikhlaskan lah kan. Mama udah bahagia di sana. Meskipun susah aku terima gitu loh. Meskipun sekarang nggak tahu mau kemana, harus apa aku buat gitu kan. Karena kesini aku pun gara-gara mamaku, sekarang di sini aku ngapain gitu loh. Tapi adikku masih banyak, 3 lagi. Itu aja yang bertahan aku di pena dulu. Apa yang belum apa hal yang belum sempat kamu kasih untuk orang tuamu? Yang belum sempat Iya. terwujudkan, impian Iya. belum terwujud tercapai. Istilahnya dulu kamu kesini pengennya nanti aku kalau udah di sana ada duit aku mau ngasih ini dulu tapi rupanya nggak kesampaian. Mau di sana ya, nggak besar-besar kali. Cuman mama aku pengen kami berdua berfoto di Meat, itu aja. Di Meat. Tarabunga. Sebenarnya di mana ya? Tarabunga dan kampungnya ini Tarabunga. Mau pengen kali. Tarabunga di mana? Aku nggak tahu sih. Danau Toba di atas gunung. Oh, Kok di atas gunung? Maksudnya Di lembah-lembah. lembah- Nanti datang kampungku Kak. oh iya. pengen kali kami berdua. Kak di mana kampung Kak Teh? Aku sih di Kalang. Nah, boleh lah, nggak pernah nengok laut kan? Laut Teh sih di Kalang. Nah, Kak. Ini video bapakku segar. Terus apa yang membuatmu hari ini bisa bangkit? Adakah istilahnya ada dorongan dari kawan atau apa atau kayak mana gitu? Apa yang membuatmu akhirnya hari ini bangkit? Istilahnya nggak terpuruk dalam kesedihan lagi atau apa? Ya, tentulah dorongan dari orang-orang yang sayang sama aku gitu kan. Kawan-kawan, keluarga, adik-adik, bapak. Terlebih video-video mama yang sebelum ini harus kayak gini, harus kayak gitu. Itu aja sih. Sampai sekarang boleh tahan, boleh kuat, bangkit lagi. Itu aja. Oke, berikan tepuk tangan. Oke guys, itulah sekilas dari kehidupan Paulina. Lebih seram dari Lambe Turah. Lembe turah dong. Lembe turah dong. Aduh. Kau dulu, sini kau. What time? Nah, Kak. Lagi 10 menit. Oke, dibuat di video. Aduh, kan aku. Masalahnya nanti kan boleh di-cut. Cut. Kesini lagi kau deh. Terima kasih untuk Terima pelayanannya. kasih untuk pelayanannya Terima Kak. kasih. Ibadah 1 2 3 diberkati semakin melimpah segala. Amin, Bakat amin, talentanya di semakin Udah berkembang. di sini ada mau pertanyakan. Oke. Sekarang Elis. Kok cantik kali ya? Kameranya luar biasa. Oke. Ini harus. Elis. Aduh, jangan gitu dong Kak. Kok tegang banget gue. Bentar kali memang Ode.
tahu kemarin kau sempat down atau apa segala macam. Aku mau tahu. Ini boleh Apa yang membuatmu down? Bisa dibilang sih sampai berdiam diri. Habis WhatsApp dibaca doang. Ayo jawab, nanti ku share ini di grup. speechless. I'm speechless. Oke, Itu privat. Jawab pakai bahasa Inggris, soalnya itu nggak ngerti itu. Aku nggak ngerti. Itu privat. Boleh lagi. Gaknya aku apa-apain. Nanti mau ngisi akun YouTube ku aja. Nggak pernah aku nggak udah lama. Mana tahu aku nanti sukses kan? Viral lah itu. Kalau nggak nanti ku suruh tolong dulu upload di YouTube. Mau ku bilang sama itu. Dia banyak subscribernya udah 1000. Apa sih? Gimana ya? Nggak ada kenapa. Itu udah berlalu, biarlah berlalu. Itu udah berlalu. Ku tanya dulu kau ya. Yang Kenapa lain next. suaramu kecil kali? Kenapa suara? Kenapa suara aku memang udah kayak gini suara aku, Kak? Mau kemanain lagi? Jujur kau ya. Jujur ya. Jujur. Kalau misalnya latihan, aku kan sering merepet. Pernah nggak sakit hati? Enggak sih, Kak. Pernah. Enggak. Jujur aja, aku mau tahu pernah nggak sakit hati kalau misalnya aku merepet. Kayak Alice, suara kecil kayak gitu. Pernah nggak sakit hati? Enggak, Kak, karena kayak mana ya? Karena kalau soal teguran kayak gitu aku orangnya terima teguran karena aku tahu. Karena dari awal aku udah tahu kemampuanku itu di mana. Jadi kalau orang tegur aku pun nggak sakit hati, kecuali itu istilahnya kecuali pas aku mampu tapi orang tegur aku, selagi aku mampu orang tegur aku, di situ aku baru sakit hati gitu. Jadi kayak nggak adil gitu. Jadi ini kan adil, fair gitu. Oh, iya. Memang karena aku nggak mampu orang tegur aku, biar aku boleh koreksi diri gitu. Oh iya. Terus apa harapanmu? Hal apa yang buat kamu masih tetap di Pineng? Apa yang buat aku tetap di Pineng itu cita-cita harapanku ke depannya 5 tahun kemudian aku mau jadi apa gitu. Cita-citamu apa sih? Kalau dibilang sih harapannya ke depannya itu pastinya mau banggakan orang tua ya, itu terutama. Dan kedua, kalau aku tuh orangnya Setelah kalau aku tuh story kayak lebih klop menjadi manajer finansial. Amin. Manajer finansial, Ya guys. seperti itulah, Kak. Terus apa ya mau tanya? Kau kan melayani, terus akhir-akhir ini boleh lah kalau dilihat ada kayaknya up gitu. Apa yang membuatmu kayaknya lebih gimana sih bilang ya, kayak lebih bergairah, lebih kayaknya lebih semangat akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ya, Kak. Oh, yang membuat aku jadi lebih up dari yang dulu gitu ya. Sekarang lebih up. Dulu kan istilahnya dulu Kak, kalau yang memperhatikan ya, dulu Singer pun bergerak kakinya susah kali. Apalah musiknya Singernya udah melompat-lompat. WL-nya udah melompat-lompat, nanti kakimu tetap aja tapi badanmu goyang-goyang. Tapi sekarang udah ada kakinya melangkah sedikit, cep gitu, biarpun cuma selangkah. Kayak mana? Dulu kayak pertama melayani gitu kan awalnya kayak masih malu kayak gitu, orang lihat kayak gitu. Karena aku orangnya nggak suka diperhatikan gitu, Kak. Nggak suka jadi, memang aku nggak suka jadi bahan perhatian. Orang nanya aku udah makan aja pun kadang aku nggak suka gitu. Iya. Iya, memang kadang kalau orang
perhatian gitu kan, udah makan udah tidur kadang lebay kali kadang gitu kan. Memang nggak terlalu suka jadi lebih suka di pojokan gitu, jadi orang nggak terlalu tengok perkembanganku, mending aku berkembang dalam diam kayak gitu, itu lebih. Tapi semakin kupikirkan lagi, ini kan hal yang lain gitu, ini kan udah bidang yang lain, ini bukan hal duniawiku lagi gitu. Ini kita kan saat ini passion kita, saat ini di tempat ini kita itu melayani, lihat orang-orang sekitar mereka melayani dengan semuanya gitu, kayak puas gitu. Aku pengen kayak satu sosok seperti dia yang puas kayak gitu. Jadi aku mau mencoba sedikit demi sedikit, nggak langsung banyak, aku nggak berharap langsung banyak gitu, tapi sedikit demi sedikit tapi pasti lagi. Terus satu lagi ya, oh kan seringnya singer Ya. terus kalau kayak aku nih, dulu aku singer, backup singer gitu kan, ada nggak niatmu kayak gitu? Aku mau lah kayak dia, aduh aku mau dong Tuhan jadi WL, aku mau dong dipakai jadi misi apa segala macam, ada nggak? Sekarang ini pengennya jadi apa gitu? Di pelayanan. Sekarang aku kalau niat WL sih enggak Kak, karena memang itu kembali yang itu tadi Kak, memang aku nggak suka dia perhatikan orang sebenarnya. Kau pun jadi singer diperhatikan orang loh. Iya, tapi diperhatikan orang nggak terlalu diperhatikan seperti WL gitu. Aku cuman backup di belakang, udah di pojokan, itu kayak aku menganggap diriku itu tetap di pojokan gitu. Kalau aku lebih perhatikan singernya, bolang gitu. Iya, itu mungkin beda-beda orang gitu kan. Tapi memang aku nggak Oke. niat ke WL. Yang last, apa harapan di tahun 2020? Harapan yang Sebelum melangkah ke 2021, kan bentar lagi nih. pastinya segala goals mungkin goals yang tahun ini belum banyak yang terwujud ya, tapi harapan untuk selanjutnya semakin menjadi pribadi yang lebih komitmen gitu, semakin lebih berkomitmen gitulah, berdisiplin. Kadang aku juga sadar, sebenarnya kita sadar kalau kita itu orangnya suka mengulur waktu. Kadang kita itu udah sadar, kita udah set schedule, jam segini kamu harus kayak gini, siap ini kamu harus kayak gini, kamu harus siapkan goalsmu hari ini gini, kamu harus capai ini. Tapi kadang kita suka mengulur waktu, jadi mau ke depannya gitu untuk lebih komitmen dalam schedule yang udah direncanakan sebelumnya kayak gitu, biar semakin ke depannya kan menjadi manusia yang lebih disiplin gitu. Oh iya, oke. Terus apa harapanmu untuk pelayanan kita di tempat ini? Harapannya ya untuk pelayanan tempat ini Gua suara lebih besar nanti musikku ini tadi. harus pakai mic ini. Kalau harapannya di sini ya, di pelayanan ini semoga makin banyak ya, pelayanannya semakin, jemaatnya makin banyak, pelayanannya pun makin banyak. Terus yang sesama pelayan nggak jadi batu sandungan gitu. Terus gitu aja, semakin kompak kita gitu, semakin kompak kemana-manapun, saling suka kabarin, kayak mana juga, kayak manapun juga kan, kadang kita kan beda-beda kilang kayak gitu, tapi ayo kayak mana kabarnya, ayo kapan-kapan kita cuti barengan gitu, ya kan. Barengan kita camping, quality time gitu, biar semakin erat hubungan gitu aja sih Kak. Oke. Ini kan Pak Thompson kan udah lama nih nggak di sini nih. Kau jujur ya dari hatimu ya, ada nggak rasa rindu? Tentunya ada dong. Aku tanya, apa yang kau rindukan dari Pak Thompson hadir di sini? Apa hal apa? Jujur Kak, apa yang kau rindukan? Kalau Pak Thompson sendiri ya khotbah ya, kadang-kadang Bapak itu kan kayak sindiran gitu, itu ngena-ngena gitu, jadi itu yang suka. Yang dirindukan apa yang membuat membuat Bapak lama kali sih?
Iya, Apa itu ya? tadi. Sindirannya? Nggak gitu juga sih. Memang kan pribadi Bapak itu kan pribadi yang dirindukan. Ya. Pak, pribadi Bapak pribadi yang dirindukan. Aduh. Enggak, karena gini loh, Kak. Kadang kita kan merasakan kita boleh merasakan pribadi setiap orang itu kayak mana, kita klopnya kemana-mana gitu kan. Jadi kita kayak udah merasa, oh dia itu udah seperti pribadi bapak di sini gitu. Udah kadang bapak itu kan yang mempedulikan kita di tempat ini, di Penang ini. Jadi kita rindu akan kepedulian dia di tempat ini gitu. Hal yang paling kayaknya paling kau sukai dari bapak apa? Kayaknya gitu. Kayaknya berat kali ini. Tuh aku pikir Yang paling buat hatimu kayak plek gitu. Kalau udah nengok bapak ini kok, bapak ini apa gimana? Apa jiwa kebapaannya itu gimana gitu? Entah itu misalnya gitu. Apa yang membuatmu kayak Pak Thompson? Kalau udah pas pek gitu, kamu langsung kayaknya luar biasa bapak itu. yang lebih suka dari bapak itu memang itu tadi. Tetap kadang kita kan lupa. Halo semua. Jangan kamu mau ke YouTube. Kalau Pak Tom awal coba gini kadang pernah juga, karena aku kan sering juga gitu up down gitu kan, Kak, pribadiku yang suka up down. Kadang ada yang sering bapak itu kayak tiba-tiba entah omongannya gitu, kenapa omongannya kayak pertanyaannya gitu ngena gitu, jadi menyadarkan kita, oh ternyata nggak boleh kayak gini juga. Mungkin bukan sama kita bapak itu berbicara, tapi ketika aku dengar bapak itu ngomong kayak merasa juga gitu sama aku, jadi setiap omongannya itu kadang kena juga. Kayak tadi khotbahnya gitu loh, yang khotbah bapak itu tadi kan gitu juga, ya kan? Iya. Ini kan Kak Berliana ada nih, ini handphonenya nih, dia nggak dengar kan? Pelan-pelan ya, tahu lah kan Kak Berliana umurnya udah berapa, terus apa doa dan harapannya untuk Kak Berliana sama Kak Sepa? Kalau Kok harapan dan doaku untuk mereka berdua, kakak-kakakku yang cantik-cantik, yang antusias luar biasa, tetap semangat dalam melayaninya. Mungkin nggak sekarang dikasih jodohnya, tapi Tuhan enggak, orang itu nggak ngapain kita. dianya. Harapannya ya nggak usah terlalu sibuk lah mikirin. Mungkin kan memang iya, siapapun pribadi siapapun juga itu pasti kepikiran, umurku udah sekian, umurku udah segini, masih ada nggak ya yang mau sama aku kalau pulang nanti aku ke Indonesia, ada nggak yang mau terima aku kerja ya. Kadang kan ada juga segitu orang-orang yang curhat sama Elis kayak gitu kan, Khawatir gitu ya. Dia terlalu banyak khawatir gitu dalam diri dia, padahal kan kita dibilang jangan khawatir gitu. Ya udah, makin kedepannya nggak usah khawatir lah, udah kita serahkan sama Tuhan. Ngapain kita perlu khawatir soal jodoh, pekerjaan apa gitu, kita serahkan aja sama Tuhan. Yang penting kita jalani sesuai dengan perintahnya saat ini kayak gitu, kita ikuti alurnya Tuhan kayak mana gitu. Oke, ini nih endingnya nih. Coba kasih dulu kasih support atau kasih tips-tips gimana. Kau kan istilahnya up down, kasih inilah, kasih sesuatu yang Membuat tetap semangat. sama penonton yang tetap semangat. Untuk kawan-kawan yang sama seperti aku, untuk sahabat saudara-saudara yang sama seperti aku yang banyak pergumulan, ya setiap manusia kan nggak lepas dari pergumulan. Setiap kita itu pasti ada masalah, namanya juga selagi kita hidup
pasti punya masalah. Kalau nggak ada masalah ya nggak hidup namanya. Udah go, udah end, udah. Yang kita tanamkan dalam diri biar tetap up gitu. Ketika kita down, kita tanamkan aja dalam diri kita. Kenapa kamu harus down? Apa alasannya? Coba korek kembali apa alasan kamu down saat ini. Setelah itu, oh, kamu udah jumpa alasannya nih. Kamu udah jumpa. Kamu kan kalau udah jumpa alasannya, kamu pasti tahu dong. Tanya sama Tuhan, apa yang menjadi problem solving tadi tuh kayak mana? Caranya menyelesaikan masalahnya tadi. Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, bantu aku, tolong aku. Syukuri apa yang ada, syukuri apa yang ada dalam dirimu saat ini, syukuri apa yang ada saat sekarang ini. Kadang aku gitu juga ketika aku down, ketika aku udah nggak tahu mau ngapa-ngapain, sedih. Aku cuman bilang aja, aku mensyukuri apa yang ada padaku. Nggak usah ngapain aku sibuk mikirin orang, ngapain aku sibuk mikirin untuk untuk hari-hari yang ke depan. Udahlah, aku jalani aja, lepaskan semua masa lalu yang ada gitu. Capek mikirin yang masalah yang nggak penting. Kadang kan omongan, ada juga masalah yang dari omongan orang gitu. Capek kali gitu mikirin omongan mereka gitu. Gak usah buat nggak tahu aja, buat bodoh aja gitu. Iya. Pesan-pesan terakhir untuk anak Parlim apa? Kok Fat? Dari tadi terakhir nggak pernah. Oke, ini last untuk kawan-kawanmu yang di Parlim. Apa yang di Parlim? Halo Parlim. Inilah Kak. Sebut satu-satu. Nyanyi pakai ini lah. Nggak pulang kau nanti. Bentar aja, satu lagu aja. Tunggu dulu sih, cepet. Yang di Parlim. Mau kulit kok dong Kak? Usah. Cepet. Kok usah? Aku ini cepat. Untuk siapa lah? Semua kawan-kawan yang di Parlim, Paulina, Ade, si Loh, si aku di sini Grace. loh. Ya udah kan, nggak apa-apa sih. Apa ini? Kayak mana? Apa ini? Apa ya? Kayak pertanyaan yang paling berat. Kamu sampaikan untuk orang itu? Apa yang bisa aku sampaikan untuk mereka? Tetap semangat. Serius dari hatimu, apa yang ingin kau sampaikan untuk kawan-kawan? Mau kembali kayak dulu lagi, ada keindahannya. Apa yang Untuk kau tim- rindukan? Dulu kan kalian FC Iya. ini gereja semua sekali dua grab. Kalau untuk tim Parlim ya, rindu sih untuk rame-rame ke gereja. Ayo tunggu-tungguan, apalagi satu orang yang terlambat, semua gitu yang terlambat. Jadi rindu juga sih nengok mereka. Ya, hai guys, kemana aja selama ini? Kemana kalian semua? Kayak Kak Intan juga sebenarnya satu rumah juga sama Kak Intan. Kak Intan, Kak Niar, Kak Ade, Kak Winda, Yunda, banyak lagi lah tim Parlim. Harapannya semoga Tuhan pulihkan lah ya tim Parlim, terus jangan ada sakit hati lagi. Kalau ada kira-kira yang sakit hati yang dalam berkawan ini, cepat diomongin gitu biar reda masalahnya. Saling ngomongin terbuka gitu kan enak gitu. Jadi kita tahu apa masalahnya dia, apa masalahnya si A, masalahnya si B. Jadi kita boleh sama-sama menetralkan keadaan gitu. Jadi kita kan boleh sama-sama kumpul. Udah gitu aja. Oke, Seperti guys. dulu. Itu saja dari Elis. Oke, nanti dari orang lain next hari Minggu ya. Oke, terima kasih untuk adik Elis, adik-adik saya Elis. Tuhan berkati. Kak nyanyi pakai ini. Parlim. Kak, Bye bye. Bye. nyanyi pakai ini. God bless you all.